Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Neni Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kelas 3, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dengan NIM PPG 223242602. Program studi guru kelas MI. Saya mengajar di MI MPI Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5, mata pelajaran IPA, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, ayo di ketua kelasnya Mbak, disiapkan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah. Ada siapa yang tidak masuk? Biar di absen dulu ya. Aditya Putra Al-Fajri. Adrina Zurah Asyika. Ya. Aidatul Rahmati. Gak masuk? Oh iya, masih izin ya. Aura Zufi Aryasha Hirawati. Ya. Destiana Lovita Azhara. Hadir. Muhammad Fajar Pangestu. Hadir. Muhammad Ulil Albab. Hadir. Radita Tri Astuti. Hadir. Yang nggak masuk berarti berapa anak ini? 2 anak ya. Ya. Sakit? Izin lagi ya. Sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu ya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu apa ya? Disiapkan kedua kelasnya. Berdiri. Siap berdiri. Lagu si kecil. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke hari ini. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Semuanya semangat. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
pembelajaran yang ketiga melanjutkan yang kemarin ya. Temanya masih di tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Kalian kemarin sudah belajar di rumah? Sudah. Ya, belajar yang rajin ya. Hari ini kita belajar di pembelajaran 3 masih di tema 6 panas dan perpindahannya. Di subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, pembelajaran 3 yaitu tentang perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Terus yang kedua kemarin perpindahan kalor secara Konveksi. Hari ini kita belajar perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu? Nanti habis ini Bu Yanti putarkan sebuah video. Tapi sebelumnya, apa kok tujuan belajar kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik, berarti sampean ya, mampu menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan contoh perpindahan kalor secara radiasi dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga, dengan mengisi laporan percobaan, peserta didik mampu membuat clipping tentang contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi, habis nanti kamu paham tentang materi perpindahan kalor secara radiasi, kita akan membuat clipping. Apa tadi clipping itu? Nah, nanti kita buat clipping tentang perpindahan contoh perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Kalau sudah, Bu Yani putarkan videonya dulu ya. Silakan disiapkan bukunya, ayo buku paketnya dikeluarkan, buku tulisnya disiapkan. Nanti dalam video ini kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, ada hal-hal yang penting, silakan dicatat agar tidak lupa, agar kalian lebih paham. Ayo disiapkan bukunya. Kalau di buku paket, silakan dibuka buku paketnya, tematik halaman 118. Sudah siap? Sudah, disimak ya videonya, nanti bisa dicatat hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Materi ini ada di kelas 5, tema 6, tema 2. Bersama saya, Neni Damayanti. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalau dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Dari cuplikan video tadi, ada sedikit ya, masih sedikit ini tadi. Itu apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara radiasi? Ada yang bisa? Ya, ayo Mbak. Proses pemindahan kalor tanpa zat perantara. Iya, perpindahan kalor secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor atau panas tanpa melalui zat perantara. Kita lanjutkan ya videonya. Radiasi. Ya, video selanjutnya ini tentang contohnya selain tadi perambatan
sampai ke bumi. Contoh lainnya yaitu, ayo disimak lagi. Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilau. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Ya, itu tadi contohnya ya. Apa saja contohnya tadi? Yang pertama contohnya apa? Ada yang bisa? Ya, Mas Ulil, apa? Ketika berkemah kita membuat api unggun untuk menggunakan. Iya, ketika kita berkemah ke pegunungan, di pegunungan udaranya terasa dingin. Untuk menghangatkan tubuh, kita membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tadi itu merambat, itu secara radiasi. Ya, perpindahannya kok bisa hangat? Nah, itu perpindahannya secara radiasi. Contoh selanjutnya, selain api unggun tadi, contoh yang kedua apa tadi? Iya, Mbak Azza? Iya, kenapa kalau menggunakan baju warna hitam? Terasa lebih panas. Iya, terasa lebih panas. Sebaliknya, kalau kita pada malam hari menggunakan baju yang berwarna hitam, akan terasa lebih dingin. Ya, itu ya. Dari video tadi ada pertanyaan? Sudah paham ya dengan materinya tadi? Sudah. Kalau sudah, kita mau membuat ini tentang contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemarin sudah dibahas contoh-contohnya apa, sekarang kita mau membuat clippingnya. Lah, bagaimana Bu membuatnya? Kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya langsung aja, bangku yang depan sini langsung menghadap ke belakang. Bangku nomor 3 hadap ke nomor 4. Ya, silakan membentuk kelompok. Ayo Mas. Nanti yang belakang sendiri ganjar ya. Itu pindah ke depan satu sini sampai sana. Bisa gabung satu Mbak. Jadi satu kelompok bisa 4 atau 5 anak. Sana Mbak, ikut sana aja. Disiapkan.
pelajaran ini, 1 jam pelajaran ini harus sudah selesai. 1 kali pelajaran ini harus sudah selesai. Nah, caranya bagaimana mengerjakannya? Nanti kalian ini dikasih judul. Judul sebelum kalian tempel gambarnya, itu dikasih judul perpindahan panas secara konduksi. Contohnya itu. Baru nanti gambarnya ditaruh bawahnya. Nanti di gambar itu dikasih keterangan ini gambar apa gitu, ya. Paham? Bisa dihias dengan pensil warna atau spidol, terserah kalian. Buat cover yang baik, ya, untuk clippingnya. Sudah siap mengerjakan? Silakan dikerjakan dulu. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, 1 boleh, satunya bisa gunting, nanti satunya boleh buat kamu yang bagus ya. Gimana? Iya, ya gambarnya kan di sini, nanti di sini keterangan, dikasih gambar lagi, divariasikan biar bagus ya. Nah, ya ada yang nempel, ada yang nulis, ada yang gunting, ayo kerjasama. Sudah selesai? Sudah, silakan perwakilan kelompok siapa yang berani mempresentasikan maju ke depan, nanti biar sama temenmu dikasih apa saran ya yang baik untuk membangun apa agar lebih baik lagi apa kerjanya. Ayo, siapa yang berani maju? Ayo Mas Rehan, kelompoknya Mas Rehan, diwakili Mas Rehan sendiri ya. Nah, ini hasil clipping kelompoknya Mas Rehan tentang contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Maju saja. Nah, ya Mas Rehan, silakan dipresentasikan hasil kerjanya kelompoknya Mas Rehan. Ya. Perpindahan panas secara konduksi. Ya. Ini contohnya. Ayo diperlihatkan ke temennya contohnya. Ya, apa saja contohnya Mas Rehan? Ketika membuat teh, Ya. ketika listrik, ketika memasak. Ya, selanjutnya. Perpindahan panas secara konveksi. Contohnya adalah terjadinya air darat dan laut ketika memasak air, Ya. penggunaan teropong asap, pemanfaatan jendela ventilasi rumah. Iya, itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga. Perpindahan panas secara radiasi. Contohnya adalah panas api unggun, panas matahari sampai ke bumi, ketika ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari, dan ketika memakai pakaian gelap di siang hari. Iya. Contoh-contoh pada clippingnya Mas Rehan ini, kelompoknya Mas Rehan ini sudah betul ya? Iya, ada saran untuk hasil kerja kelompoknya Mas Rehan mungkin dari temannya. Oh Bu, itu ditambahi Bu contohnya, atau oh gimana ya, ada yang bisa memberikan saran? Oh iya Mbak Zian, apa Mbak Zian? Sudah bagus dan sudah ada keterangan di setiap gambar. Oh iya, sudah bagus ya, dari cover sudah bagus, di setiap gambar tadi sudah ada keterangannya. Jadi siapa yang membaca atau melihat clipping dari kelompoknya Mas Rehan sudah jelas tentang contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi.
Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kerja kelompok membuat clipping tadi? Senang, ya. Menyenangkan ya bisa kerja kelompok. Tadi ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang nulis, ada yang maju presentasi, semuanya dikerjakan bersama-sama. Biar tambah semangat, kita sedikit dulu ya. Yuk, semuanya berdiri dulu. Seperti yang kemarin, ya. Yuk, semuanya semangat. Ya, semangat ya. Males juga. Ayo ditirukan semuanya, lihat depan, ditirukan.
Bisa? Ya tak. Nggak bisa guys, Mbak. Bisa dipakai, Mbak. Ya, kalian simak lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada nama dan nomor absen. Silakan diisi dulu biar nggak lupa. Petunjuk belajar, cermati materi-materi pada bahan ajar buku siswa kelas 5. Bisa buka bukunya tadi ya. Kerjakan kegiatan secara mandiri. Kerjanya sendiri semuanya sudah dapat kan? Sudah. Dari percobaan atau kita praktek membuat event tadi yang dibutuhkan apa saja? Kertas HVS, gambar, krem, alat tulis ya. Bisa pakai krayon, spidol untuk berkreasi. Setelah kalian tadi sudah dapat gambarnya, kan tadi digunting, terus ditempel pada kertas putih, terus kalian kasih judul, kalian kreasi, setiap gambar dikasih keterangan. Nah itu cara kerjanya. Nanti terus dikasih cover yang bagus seperti punyanya Mas Rehan tadi. Kalau sudah, kalian isi analisanya ya. Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, kita simpulkan ya dari kegiatan kita hari ini. Kita simpulkan materinya. Apa kesimpulannya? Pengertian perpindahan kalor secara radiasi itu apa? Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya apa saja? Apa? Panas matahari sampai ke bumi. Terus? Iya, saat siang hari menggunakan pakaian berwarna hitam atau pakaian gelap. Ibu menjemur baju atau pakaian sama apa? Menyalakan api unggun ketika kita berkemah itu bisa untuk menghangatkan badan. Dari clipping tadi, contoh yang kalian tempelkan tadi, kesimpulannya apa? Contoh perpindahan secara konduksi kemarin apa? Membuat teh panas. Sendok yang nutup apa mengaduk teh ikut panas. Apalagi setrika listrik. Terus panas pada spatula ya yang dipakai memasak ikut panas. Kalau contoh yang konveksi angin darat dan angin laut. Selain itu penggunaan
Pak, tulis nama sama nomor absennya ya. Kerjakan secara mandiri. Sudah selesai? Kegiatannya diambil dari belakang saja. Yang lainnya tetap duduk di tempatnya. Ayo silakan duduk yang baik lagi. Ya sudah, silakan duduk yang baik. Kita sudah melakukan evaluasi dan hasilnya semuanya baik, semuanya sudah paham tentang materi yang kita pelajari. Untuk materi selanjutnya yaitu masuk di subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Belajar di rumah ya, belajar yang rajin. Ada pertanyaan dari materi-materi kemarin atau hari ini? Ya, pintar semua ya. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk masa depan kita. Karena sudah bel, habis ini kalian boleh istirahat ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Yang diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.